Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, dan nikmat bisa menjalankan rukun Islam. Di antaranya nikmat menjalankan solat, karena solat adalah merupakan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Pembatas antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Mengenai kekafiran orang ini khilaf para ulama. Apakah dia kafir keluar dari Islam atau dia kufrun duna kufrin? Permasalahan ini pernah saya jelaskan kepada antum. Kalau dia meyakini solat itu tidak wajib, maka kafir, keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkannya karena bermalas-malasan, maka dia fasik dan dosanya lebih besar daripada pezina dan pelaku maksiat lainnya. Kemudian solat adalah salah satu ibadah yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar apabila dilakukan dengan cara yang benar dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya adalah perbuatan zina, baik zina mata, zina telinga, terutama zina yang dilakukan oleh kemaluan. Demikian juga perbuatan mungkar lainnya. Salat juga termasuk tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah.
semua dalil-dalil tadi menjelaskan tentang kedudukan solat dalam Islam. Bahwa solat menempati kedudukan yang tinggi atau tertinggi setelah dua kalimat syahadat. Maka sangat merugi orang-orang yang meninggalkan solat. Bahkan kerugian mereka lebih besar daripada kerugian orang-orang yang bangkrut, kehilangan dunia seisinya. Lebih bangkrut orang-orang yang meninggalkan as-salah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Di neraka nanti ada nama tempat namanya wail bagi orang-orang yang salat. Salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Jadi ada orang salat kadang tidak salat. Itu namanya lalai dari salat. Itu saja diancam dengan apa? Al-wail. Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak salat, bahkan meyakini salat tidak wajib? Maka orang-orang kafir yang tidak melaksanakan salat, mereka ditempatkan di neraka Saqar. Malakum ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Dijawab oleh penduduk neraka, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Artinya dia tidak mau melakukan as-salah. Naam ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita di pagi menjelang siang ini, di udara yang begitu dingin, ditambah lagi dengan AC, ya, kita akan membahas tentang cara mudah agar mudah-mudahan kita bisa khusyuk. Cara agar kita khusyuk dalam salat. Tolong kipas angin yang ini dimatikan ya. Yang ini aja. Khusyuk banyak yang mengartikannya dengan ketundukan hati. Ada juga yang mengartikan khusyuk dengan gaya suara. Jadi suaranya kelihatan khusyuk. Dan ada juga yang mengartikan khusyuk itu dengan ketundukan hati dan anggota badan, dan terdengar melalui suara. Namun disimpulkan oleh Sa'id Al-Qahtani, Dr. Sa'id Al-Qahtani, bahwa khusyuk itu adalah hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu kesimpulannya. Jadi banyak makna khusyuk yang disebutkan oleh ahli ilmu, tapi kesimpulan dari Dr. Sa'id Al-Qahtani bahwa khusyuk adalah hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang mentaati atau sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga khusyuk dalam solat berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan solat.
Demikian juga ketika melakukan ibadah yang lainnya. Misalnya baca Quran. Menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Semua orang ketika melakukan sebuah ritual ibadah dengan cara menghadirkan hati waktu melaksanakannya, pasti dia akan merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Pasti. Dan dia akan betah melakukannya. Di antara contoh, dulu ada seorang laki-laki yang sangat cinta kepada Al-Quran, dan dia selalu menghayati makna Al-Quran. Tibalah dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik dan solehah. Setelah dia menikah, maka pengantin wanitanya diantarkan ke kamar pengantin kepada laki-laki yang soleh tadi. Nah, biasa orang-orang Arab begitu, diantarin sama kerabatnya di kamar pengantin. Setelah dimasukkan pengantin wanita ini duduk aja nunggu. Laki-laki ini dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum berhubungan dengan istrinya. Ternyata begitu dia takbir, entah surat apa yang dia baca, surat itu membuat dia terlena. Dari malam tuh sampai menjelang subuh baru dia sadar. Ya. Baru dia selesaikan sholat 2 rakaatnya itu. Ketika dicela oleh orang-orang, kenapa engkau melakukan itu? Dia mengatakan, demi Allah saya lupa dengan pengantin saya. Saking nikmatnya ayat-ayat yang saya baca di sholat 2 rakaat itu. Niatnya sholatnya ringan, tetapi ternyata ada ayat yang membuat dia tenggelam dalam kekhusyuan. Sehingga dia lupa dengan pengantinnya, dan dia juga lupa bahwa dia adalah seorang pengantin baru. Kalau kita zaman ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Begitu hadirnya hati dalam melaksanakan apa? As-salah. Atau ada riwayat yang masyhur yang sering kita baca, di mana ada seorang sahabat yang menjaga Nabi SAW di malam hari, lalu dipanah di salah satu bagian badannya. Selesai sholat, temannya menanyakan kepadanya, kenapa engkau tidak hentikan sholatmu? Apakah engkau tidak merasa sakit? Dia menjawab, iya, saya merasakan sakitnya. Akan tetapi nikmatnya ayat yang saya baca mengalahkan sakit ini. Begitu kalau seorang itu sudah tenggelam di dalam kekhusyuan dan keindahan Al-Quran. Ya, apalagi Al-Quran itu luar biasa kalau dibaca dengan memahami maknanya, dipahami kandungan-kandungannya, insya Allah itu akan membawa kita kepada kekhusyuan. Atau minimal kita ketika mendengar Al-Quran dibacakan, hati kita hadirkan untuk mengakui betapa indahnya ayat-ayat Allah. Meskipun kita tidak paham, insya Allah itu akan membawa kita kepada kekhusyuan. Makanya imam itu dipilihkan imam yang bagus bacaannya, supaya makmum juga ikut khusyuk. Sehingga walaupun mereka tidak paham maknanya, insya Allah mereka terpengaruh dengan apa? Gaya bacaan Al-Quran yang begitu indah. Karena bacaan itu juga mempengaruhi hati. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Ali bin Fudail. Kalau ayahnya jadi imam, dia akan periksa dulu semua orang di saf salat itu. Dia akan cari tahu apakah anaknya ada di situ atau tidak. Kalau ada anaknya, dia tidak akan baca ayat-ayat yang mengerikan tentang hari kiamat.
Tapi kalau tidak ada anaknya, dia akan baca ayat-ayat itu. Suatu hari dia salah periksa, ternyata anaknya itu si Ali bin Fudail ini ada di tengah-tengah shaf salat. Begitu ayahnya baca tentang hari kiamat, tiba-tiba terdengar suara orang jatuh di belakang. Ternyata anaknya yang bernama Ali bin Fudail mati karena ayat tersebut. Jadi mati di tengah-tengah shaf salat gara-gara ayat itu. Begitulah orang-orang terdahulu terlena dan hanyut dalam kekhusyuan di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk mendapatkan itu minimal kita meniru mereka, kita berusaha untuk menghadirkan hati waktu kita melaksanakan ibadah salat atau ketaatan yang lainnya. Seperti zikir misalnya. Ya, itu juga termasuk terapi untuk khusyuk. Mulai dari zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jangan hanya diucapkan saja, tapi usahakan hadirkan hati yang membesarkan Allah azza wajalla dan mengucapkannya karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada definisi lain tentang khusyuk dalam salat. Sebenarnya ini bukan definisi, tapi ini adalah tambahan agar kita khusyuk. Yaitu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Athar ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Namun di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tetapi maknanya benar, bahwa nilai solat kita seukuran daripada apa yang kita pikirkan dan kita pahami dari solat itu. Contohnya, kita melakukan takbir Allahu Akbar. Pada saat kita melakukan takbir, kita memahami bahwa Allah Maha Besar dan bahwa diri kita ini kerdil dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin dengan berdiri tegak dan tidak keluar dari aturan berdiri tersebut. Kenapa? Karena kita disuruh berdiri seperti itu oleh Allah yang Maha Besar. Coba antum, orang-orang aparat TNI atau polisi, disuruh sama komandannya siap gerak, apa yang dilakukan? Dia kan siap. Bergerak nggak dia setelah itu? Tidak. Ya. Bahkan kalau komandannya menyuruh dia jongkok, dia jongkok. Ya kan? Disuruh berenang dalam comberan pun dia mau, ya enggak? Kenapa? Karena dia yakini yang memerintahkannya adalah komandan yang lebih besar pangkatnya dari dia. Maka seorang mukmin dia harus melebihkan pengagungannya kepada Allah daripada pengagungan seorang hamba kepada komandannya. Di mana seorang mukmin mengagungkan Allah ketika dia salat atau melakukan ibadah yang lain. Nah, itu direnungkan tuh. Berarti ketika seorang paham tentang apa itu takbiratul ihram atau apa itu makna takbir, berarti di situ ada nilai pahala baginya. Kalau mengikuti kaidah tadi, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kau tidak akan mendapatkan pahala dari salatmu kecuali apa yang kau pikirkan darinya. Macam-macam khusyuk dalam salat.
Khusyuk dalam solat itu ada dua. Yang pertama khusyuk fisik. Yang pertama kekhusyuan fisik, yaitu fisiknya tenang, tidak banyak bergerak. Nah, seorang ketika melakukan takbiratul ihram, dia mengangkat tangan lalu bersedekap, kemudian dia tenang, diam. Itu namanya khusyuk fisik. Karena ada orang baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, dipandangnya ke sana kemari. Belum lagi yang lewat di depannya calon istrinya. Ya. Maka oleh karenanya di antara makna khusyuk fisik yaitu fisiknya tenang, tidak banyak bergerak. Khusyuk secara fisik secara umum lebih mudah untuk dilakukan. Sampai pun orang yang sama sekali tidak paham dengan semua bacaan dalam solat, maka khusyuk ini insya Allah bisa dilakukan. Kan cuma diam aja, ya kan? Nggak paham. Ini namanya khusyuk fisik. Termasuk makna khusyuk fisik yang paling penting adalah kita mengerti tentang hukum-hukum gerakan itu. Misalnya angkat tangan, Allahu Akbar. Sampai di mana kita angkat tangan? Sebatas mana kita angkat tangan? Ya, itu namanya khusyuk fisik. Misalnya kita tahu nih, angkat tangan sampai sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian kita letakkan tangan kita di atas dada seperti ini, dan kita mengerti hukumnya dan tahu bahwa ini dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau ketika kita ruku', punggung kita lurus karena kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, perhatian kita terhadap gerakan-gerakan tersebut itu termasuk khusyuk, tapi khusyuk secara fisik. Apakah itu membuahkan pahala? Iya, dia akan membuahkan pahala. Karena ada orang secara fisik pun dia tidak khusyuk. Bagaimana contohnya? Contohnya dia tidak mengerti tentang hukum-hukum tentang gerakan sholat. Tidak mengerti dia bagaimana gerakan yang benar, bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Bahkan ada yang sujud hanya jidatnya saja yang dia tempelkan ke lantai, atau bahkan kakinya di belakang diangkat, ya, karena dia tidak mengerti tentang gerakan sholat. Mengenai banyak bergerak waktu sholat, semua itu sebenarnya tolehan yang diinginkan oleh syaitan, tipu daya syaitan, atau yang dikatakan sambaran syaitan. Bisa saja diartikan copetan syaitan. Jadi syaitan itu berusaha mencuri sholat kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika Aisyah bertanya tentang al-iltifat fi salat, menoleh ketika salat, beliau menjawab, huwa ikhtilasun
yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah sambaran setan untuk mencolek salatnya seseorang. Dia ingin apa? Mengambil bagian dari salat seseorang. Makanya ketika orang itu begitu takbir Allahu Akbar, lalu lihat kanan kiri, dia sedang mengikuti colekan syaitan. Ya. Hati-hati ikhwan. Maka tempat kita lihat waktu sholat di mana? Di tempat sujud. Walaupun Al-Imam Malik berpendapat memandang ke depan. Jadi lihat ke depan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bagi imam dia tetap melihat tempat sujud. Bagi makmum boleh melihat ke depan. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika dia kumpulkan semua pendapat para ulama tentang masalah itu. Tapi yang benar insyaallah ini yang lebih bagus dan lebih hati-hati, kita sama-sama melihat ke tempat sujud. Allahumma illa kecuali kalau ibu-ibu di belakang sholat pakai layar. Jadi pakai layar TV karena tidak kelihatan ya. Maka ibu-ibu di belakang melihat ke arah layar TV itu. Supaya dia tahu gerakan imam itu sudah sampai di mana. Itu boleh. Itu juga alasan ulama kenapa sebagian mereka mengatakan bahwa pandangan mata itu mengarah ke depan, agar makmum bisa melihat gerakan imam. Tapi kalau kita paham tentang gerakan imam, maka kembali kepada hukum asal, itu kita melihat ke tempat sujud. Dan melihat di tempat sujud itu sendiri punya makna. Memiliki apa? Makna. Ibnul Qayyim menyebutkan seorang hamba yang sholat ketika melihat ke arah tempat sujud, maka dia sedang mengekspresikan rasa cinta dia kepada Allah yang dia segani. Sehingga dia berbicara dengan Allah dengan cara menundukkan kepala. Karena berbicara dengan yang disegani biasanya apa? Menundukkan kepala. Nah gitu. Begitulah seorang hamba dengan Tuhannya. Khusyuk yang kedua, khusyuk batin. Khusyuk batin ini artinya memikirkan isi solat. Batinnya tidak berkeliaran, tidak berlarian, dan tidak memikirkan selain solat yang sedang dia kerjakan. Tentunya ini perkara yang sangat sulit, iya atau tidak? Bisa jadi ada orang yang mengerjakan solat, fisiknya sangat tenang, diam, dan seterusnya. Namun hatinya sedang berada di kompor gas, iya kah? Atau di warung kopi, atau di kantor, atau yang lainnya. Dalam kondisi semacam ini berarti dia khusyuk secara fisik saja, namun tidak khusyuk secara batin. Oleh karena itu khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Makanya dalam surat Al-Ma'un Allah tidak menyebutkan alladzina hum
fi salatihim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di situ disebutkan an salatihim, bukan fi salatihim. Apa perbedaan dua kata tersebut? Perbedaannya, kalau an salatihim lalai dari kekhusyuan fisik, apalagi kekhusyuan batin. Kalau disebut an salatihim, jadi yang celaka itu adalah orang yang tidak khusyuk sama sekali, fisiknya saja tidak khusyuk. Seperti tidak memperhatikan hukum-hukum sholat, tidak belajar tentang sifat sholat Nabi, atau menunda-nunda waktu dan seterusnya. Maka digunakan an sholatihim. Kalau disebut fi sholatihim, maka semua orang pasti celaka. Kenapa? Karena maknanya mereka yang lalai di dalam sholat. Di dalam sholat yang dimaksud adalah khusyuk secara fisik, lalai secara batin, lalai secara batin. Dan semua orang pasti merasakan kelalaian itu. Hanya saja persentasenya sedikit banyak. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan dengan fisik. Dua orang yang saling mencintai bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu, saling memikirkan kekasihnya. Iya enggak? Sampai ada istilah jauh di mata dekat di hati. Ya, kalau sekarang jauh di mata dekat di sinyal. Dulu orang-orang bilang begitu. Kenapa? Karena fisik itu berbeda dengan apa? Batin. Maka seorang hamba yang khusyuk dalam sholatnya, dikatakan waktu dia sujud adalah waktu di mana dia sangat dekat dengan Tuhannya. Karena pada waktu sujud itu waktu kesempatan seorang itu betul-betul bisa khusyuk, bisa mendekatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun zat Allah jauh di atas langit sana. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan batinnya. Jadi kalau orang tidak khusyuk, itu dianggap sedang ngobrol dengan batinnya. Karena batinnya sedang berbicara banyak, bercerita banyak hal yang di luar sholat. Ya kan? Batin kita akan berbicara banyak. Bahkan kalau ada yang kehilangan dompet 3 hari, batinnya akan kasih tahu dompetmu ada di atas ranjang. Akan diceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara dengan jiwanya dalam sholat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketidakkhusyuan dalam sholat itu disebut dengan ngobrol bersama jiwa sendiri, batin sendiri. Banyak yang diobrolkan. Nah, dari sini baru kita akan paham kenapa batin itu banyak bercerita ketika sholat. Karena di luar sholat kita banyak melakukan hal-hal yang berkesan di dalam sholat. Kalau di luar sholat kita lakukan hal-hal yang berkesan, yang bisa nyambung dengan sholat nantinya, insya Allah itu akan mendukung kekhusyuan sholat. Misalnya di luar sholat kita suka zikir subhanallah sambil mengingat kebesaran Allah, maka ketika dalam sholat itu akan terbawa, akan diceritakan oleh batin kita kepada diri kita waktu sholat. Nah, kalau di luar sholat pikiran kita dunia saja,
Ya, pikiran kita menjatuhkan orang lain saja, maka pasti itu diceritakan oleh batin kita dalam sholat. Dan semua orang akan merasakan demikian. Maka jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan yang menghabisi jiwa kita dalam sholat. Coba, ana sama antum ketika sholat berbeda cerita batinnya. Misalnya yang jualan baju misalnya gitu ya. Diceritakan oleh batinnya, nanti untuk menambah keuntungan ambil di grosir ini, grosir itu pikirannya. Kalau ana lagi dagang kambing, mikirin kambing ini kapan lakunya gitu kan. Itu cerita batin namanya. Maka di luar sholat, apapun kegiatan kita, baik itu berdagang, ya, atau kerja di kantor, jangan lupakan Allah pada saat-saat seperti itu. Karena cerita itu akan dibawa oleh batin kita waktu apa? Waktu sholat. Untuk itu, upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan batinnya. Ingat inilah, ingat itu, sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat, ya kan? Mana ada orang datang sholat, dia ingin berbisnis, tidak ada. Tetapi di tengah-tengah sholat akan muncul pemikiran itu. Siapa pelakunya? Siapa yang membawa cerita itu ke batin kita? Ya syaitan. Oleh karenanya syaitan itu dinamakan apa dalam surat An-Nas? Al-Khannas. Kenapa dia dikatakan khannas? Disebutkan oleh ahli tafsir, idza dzakara al-'abdu rabbahu yatakhannas. Ketika seorang hamba mengingat Allah, dia takhannas, bersembunyi, tidak berani ngapa-ngapain. Ketika kita lalai, dia baru muncul tuh, dikasih bisikan. Nah, ini solusi kedua agar kita tidak terpengaruh syaitan, banyak mengingat siapa? Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah kita akan sebutkan semua itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta yasma'a at-ta'dhin. Fa idza qada an-nidaa aqbala حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى." Ketika azan dikumandangkan, setan itu menjauh sambil lari terkentut-kentut sehingga tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi tuh. Ketika iqamah dikumandangkan, dia pergi lagi. Setelah selesai iqamah, dia balik lagi. Lalu membisikkan dalam hati orang yang sholat, ayo ingat A, ayo ingat B, kata dia. Dia mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatannya, hingga dia lupa berapa jumlah rakaat yang sedang dia kerjakan. Terjadi enggak? Terjadi, terutama ibu-ibu yang sholat di rumah, yang sedang masak-masak. Bahkan imam di masjid pun bisa melakukan itu. Bisa terjadi pada orang-orang yang sholat berjamaah di mana? Di masjid. Sampai anak temukan bapak-bapak yang semua satu soft itu tidak mengerti lagi ngapain. Satu soft, bayangkan. Dan kebetulan saya masbuk. Imamnya seharusnya duduk di antara dua sujud. Seharusnya dia tahiyat pertama.
Dia berdiri, kata makmum, subhanallah, duduk dia. Sampingnya lagi bilang, subhanallah, sujud dia. Samping ini, subhanallah, berdiri lagi dia. Subhanallah, sujud lagi dia. Tidak ada yang bisa berikan kesimpulan. Subhanallah, akhirnya imamnya berdiri dan menghadap ke belakang. Kalian semuanya goblok, katanya. Akhirnya bertengkar mereka. Dan itu bisa saja terjadi karena bisikan syaitan. Tapi solat itu sebenarnya sudah sibuk. Solat itu adalah kesibukan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya dalam sholat itu betul-betul ada kesibukan. Makanya ketika sholat tidak disunnahkan menjawab salam, atau tidak diwajibkan. Lalu apa yang harus dipikirkan dalam sholat agar kita khusyuk? Catat. Yang pertama, memikirkan gerakan sholat. Tadi sudah saya jelaskan. Apa makna berdiri? Apa makna ruku? Apa makna sujud? Kita harus memikirkannya. Seorang kalau dia mengerti tentang berdiri, tentang ruku, dan tentang sujud, maka dia akan mengerti kedudukannya di hadapan Allah dan kedudukan Allah di dalam hatinya. Dan itulah yang membuat seorang akan mengagungkan Rabbul Alamin. Yang kedua yang dipikirkan adalah fokus memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat, seperti memahami takbiratul ihram. Pahami dulu takbiratul ihramnya, lalu makna takbiratul ihram. Maksud saya, apa tujuan takbiratul ihram? Ya, apa tujuan daripada takbiratul ihram? Allahu Akbar. Apa tujuannya? Atau apa peranan takbiratul ihram dalam sholat? Itu harus dimengerti. Peranannya apa? Yaitu untuk menghentikan semua kegiatan-kegiatan di luar kegiatan salat. Ketika antum melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, antum sedang membuat janji dengan Allah, antum tidak akan melakukan apa-apa selain daripada gerakan salat. Maka dikatakan Nabi SAW, wa tahrimuha takbir. Yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Maksudnya diharamkan semua kegiatan di luar sholat. Apa saja kegiatan di luar sholat? Makan, minum, tidur, tidak boleh dilakukan dalam sholat. Kapan itu? Setelah mengucapkan takbiratul ihram.
Maka tidak boleh lagi ngobrol dalam sholat. Itu memahami peranan takbiratul ihram. Kedua, makna takbir itu sendiri apa? Makna takbir itu sendiri adalah kita mengakui keagungan dan keesaan Allah yang maha agung untuk kita sembah. Karena makna ibadah itu sendiri, ikhwan fillah azakumullah, at-tadhallulu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala ma'a ta'zimi wal muhabbah. Merendahkan diri di hadapan Allah dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Maka seorang yang melakukan sholat, dia sedang mengakui keagungan Tuhannya dan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Itu di antara makna takbiratul ihram atau makna takbir itu sendiri. Kemudian di antara yang dipahami di situ bahwa tidak ada lagi yang maha kuasa selain Allah. Sehingga ketika kita sholat dan mengucapkan itu, sudahlah, tidak ada yang akan mampu mengganggu kita kalau kita sudah berdiri di hadapan Sang yang maha besar, maha agung, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Kalaupun kematian datang menjemput kita pada saat itu, kita dijemput dalam keadaan terhormat. Ya, kita dijemput dalam keadaan terhormat, sedang mengagungkan Allah. Kemudian di antara makna yang harus kita renungkan adalah memahami makna doa istiftah, minimal maknanya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Sebagaimana engkau memisahkan timur dan barat. Allahumma nakkini min khataayaya. Ya Allah, sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah, cucilah dosa-dosaku ini dengan air, embun dan salju. Itu minimal makna-makna itu kita pahami. Dan itu jarang dipelajari di sekolah-sekolah. Bahkan mungkin sekarang di pondok pesantren jarang diajarkan. Ya, makanya terkadang ada orang keluar pondok pesantren hafal 30 juz Al-Quran, tapi tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu juga disayangkan. Ya, pendidikan yang disayangkan sekarang ini adalah tidak mengajarkan isi daripada bacaan-bacaan, entah itu dalam sholat maupun bacaan Al-Quran. Sehingga kita melihat anak-anak kita pulang dari pondok seakan-akan merdeka. Kalau di pondok dipaksa sholat, di rumah tidak perlu dipaksa lagi, bahkan mereka tidak sholat. Ada sebagian anak-anak seperti itu. Bahkan saya lihat sendiri, anak menghafal Quran SMP, ya, pulang dari pondok, ini kenyataan ini. Bukannya dia meroja Al-Qurannya atau sholat, bahkan sholat tidak dilakukan lagi oleh anak itu. Bahkan setiap hari saya lihat dia main judi. Saya lihat sendiri dengan mata kepala, dan saya tegur. Dia katakan mumpung tidak di pondok, kata dia. Kenapa? Karena tidak diajarkan makna-makna yang mendekatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu usaha kita ajarkan kepada mereka. Dan kepada diri kita paling penting. Makanya kan kenapa orang Islam itu suruh belajar? Di antaranya belajar ini. Jangan pulang dari pengajian letakkan buku sudah selesai belajar. Enggak, kita pulang, kita buka kembali itu maknanya apa. Kalau ustadz dia harus tahu tafsirnya apa. Ya kan? Kalau kita yang masih awam, kita bacalah minimal artinya gitu. Sehingga itu mendukung
kekhusyuan kita dalam sholat. Kan kita kalau lagi baca kita sambil mengartikan kan, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan aku, gitu kan. Nah, itu termasuk khusyuk secara batin karena kita sedang mengartikan apa yang kita baca. Kemudian merenungkan bacaan Al-Fatihah. Di antara bacaan yang betul-betul penting untuk direnungkan adalah bacaan Al-Fatihah. Maka dibacakan dulu terjemahannya, dihafal gitu. Sehingga ketika imam begitu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu tidak perlu diterjemahkan, ya sudah tahu artinya, ya kan? Tidak perlu diterjemahkan satu-satu, tidak perlu, dia langsung lewat begitu saja. Kenapa? Karena udah terbiasa dibaca. Ketika imam baca Ar-Rahmanir Rahim, kita sudah langsung tahu apa maknanya. Maka dibiasakan dulu dibaca artinya. Dan itu mendukung kekhusyuan secara batin. Fokus di bagian kedua ini, yaitu fokus pada makna bacaan, lebih sulit apa lebih mudah? Sulit apa lebih mudah? Sulit. Lebih sulit. Bagian inilah yang akan insya Allah dijabarkan oleh kita kalau ada waktu. Tapi insya Allah kita akan membahas sebagiannya. Saya sebutkan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan sebab-sebab kekhusyuan. Di antara sebab kekhusyuan yang pertama, berusaha menghadirkan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah. Pada saat kita sholat, kita sedang diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqibah. Sungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Dan perasaan ini ada dua. Pertama, merasa seakan-akan melihat Allah. Merasa seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pertama ini tidak mampu, maka kita usahakan yang kedua, yaitu merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harus betul-betul dihadirkan. Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril makna ihsan, beliau menyebutkan dua hal tadi. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka rasakan bahwa Allah melihat dirimu. Perasaan ini betul-betul harus dihadirkan nih, harus betul-betul diusahakan. Meskipun banyak godaan di jalan, di tengah-tengah sholat. Karena insya Allah dengan menghadirkan dasar ini, mudah untuk kembali kepada awal tujuan kita sholat. Yang kedua, menghadirkan perasaan banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Bahwa kita ini hamba yang banyak melakukan apa? Kesalahan. Sebagaimana ucapan yang diungkapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi pengakuan ini harus hadir. Karena pengakuan ini akan menyebabkan kita khusyuk dalam melakukan berbagai macam ibadah, terutama ibadah salat. Dan itu juga akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kemudian yang ketiga, mengakui betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, banyak mengingat Allah di luar solat. Jadi di luar solat usahakan banyak mengingat Allah. Maka zikir pagi petang, zikir mutlak akan menjadi penyebab kekhusyuan dalam solat. Kan tadi sudah kita singgung, semua kegiatan yang ada di luar solat itu biasanya akan diceritakan oleh batin kita di dalam solat. Di antaranya mengingat Allah di luar solat, insya Allah akan terbawa di dalam solat juga. Keberapa? Kelima. Kelima, berusaha menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita letih sehingga tidak fokus dalam solat, atau mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita letih sehingga membuat kita tidak fokus dalam solat. Ada kan orang seperti itu? Makanya kan disunnahkan qailulah dulu sebelum sholat zuhur. Qailulah itu istirahat sejenak untuk menenangkan badan ini dan juga jiwa ini. Ya, makanya kalau ada orang kerja langsung sholat, biasanya itu sibuk hatinya, ya enggak? Maka usahakan ada jam istirahat sebentar aja untuk menenangkan tubuh itu. Apalagi baru saja meeting, di dalam meeting dimarahi oleh direktur, pas dimarahi direktur sholat zuhur langsung tuh semua marahan direktur masuk tuh, ya, jadi imam lagi dia, sehingga sholat yang 4 rakaat jadi 7 rakaat, tidak fokus. Keberapa tadi? Kelima. Keenam, berusaha untuk memperbaiki bacaan dalam solat, terutama imam, atau mencarikan imam yang bacaannya mempengaruhi kekhusyuan makmum. Jadi bacaan imam pengaruhi kekhusyuan makmum. Sering saya sampaikan, bapak-bapak yang sudah tua, yang imam senior, kalau bacaannya sudah tidak nyambung lagi karena napasnya pendek, ya kasih kesempatan kepada yang muda supaya orang-orang yang sholat di belakang tuh merasa nikmat. Karena terus terang bacaan itu mempengaruhi kekhusyuan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, zayyinul Quran bi aswatikum, perindahlah bacaan Quran itu dengan suara kalian. Itu menunjukkan ada pengaruh. Maka sebagian ulama mengatakan di antara makna khusyuk adalah khusyuk suara. Khusyuk suara. Coba antum sholat bersama imam sudah bacaannya tidak jelas,
suaranya berantakan, bagaikan mikrofon hancur gitu. Kemudian tajwidnya juga tidak jelas. Jadi imam selalu hati itu berkata, kapan selesainya sholat ini? Padahal bacaannya cuman alhaakumut takatsur. Ya kan? Coba ada imam bacaannya enak banget. Dia baca surat udah panjang nih hari Jumat, surat As-Sajadah. Terasa pendek tuh bacaan. Kenapa? Karena enaknya bacaannya. Gitu. Karena bacaan itu juga berpengaruh. Kemudian di antara sebab kekhusyuan, usahakan menjauhi benda-benda yang akan mempengaruhi kekhusyuan fisik kita. Seperti di depan ada gambar, ada apa, itu dijauhi. Dijauhi. Makanya sebagian ahli ilmu memakruhkan pakai sejadah yang gambarnya banyak. Ya kan? Dan ini kenyataan ikhwan. Sampai ada sebagian masjid saya temukan makmumnya mengeluh. Jadi sejadahnya itu banyak gambarnya. Yang kayak mata besar di tengahnya itu. Apa dia bilang ke saya? Ustadz, saya kalau lagi sholat, saya selalu membayangkan mata Dajjal. Kenapa? Karena lihat ini. Karena lihat ini, kata dia begitu. Itu menunjukkan apa? Ada pengaruh. Oleh karena Rasulullah SAW menyuruh istrinya untuk menyingkirkan kain yang bergambar di depannya waktu beliau sholat. Karena itu membuat tidak fokus dalam sholat. Gitu. Maka saya heran, ada sebagian orang sholat di depan foto gurunya. Berarti yang diingatnya siapa? Gurunya, bukan Tuhan. Gitu. Tapi ini mengenai beberapa sebab khusyuk dalam sholat yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semuanya. Catatan penting tentang khusyuk dalam sholat. Ada 5 hal yang harus kita ketahui. Pertama, makna khusyuk. Pertama, hukum khusyuk. Pertama, hukum khusyuk. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran. Maksud sini khusyuk batin. Khusyuk batin itu menurut jumhur, mayoritas ulama, bahwa khusyuk batin itu hukumnya anjuran, bukan wajib. Sehingga status khusyuk fisik ini dalam status khusyuk batin ini dalam solat adalah penyempurna solat menurut jumhur ulama. Berarti menurut sebagian ulama bahwa khusyuk itu adalah wajib. Berarti ada 2 pendapat nih. Pertama, pendapat yang mengatakan anjuran saja, bukan khusyuk. Yang kedua, bukan wajib. Yang kedua, hukumnya wajib. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, maka solat seorang yang tidak khusyuk secara batin hukumnya adalah sah. Orang yang solat tidak khusyuk secara batin
status sholatnya adalah sah. Hanya saja tidak berpahala. Mengenai masalah ini terdapat beberapa hadis. Ishtaka Rasulullah SAW fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yusmi'un nas takbirahu faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fasallaina bi salatihi qu'udan. Ya. Mengenai hal itu, yaitu orang kadang sholat tapi memikirkan juga hal di luar sholat, yang mana sholatnya tetap dianggap sah. Yaitu tentang hadis Jabir bin Abdullah, beliau bercerita Rasulullah SAW merasakan sakit dan kami sholat di belakang beliau pada saat beliau kondisinya sakit. Beliau sholatnya duduk. Rasulullah SAW sholatnya apa? Duduk. Sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau agar didengar semua jamaah. Tiba-tiba beliau menoleh ke arah kami, Nabi menoleh ke belakang. Ya. Dan beliau lihat kami sholat berdiri, lalu beliau memberi isyarat kepada kami agar kami sholat duduk. Akhirnya kami pun sholat duduk bersama beliau. Di sini ada dua hal penting yang harus kita ketahui dalam hadis ini. Pertama, kalau imamnya sholat duduk, kita ikut duduk. Misalnya imamnya dia tidak bisa berdiri, maka kita sholat duduk, walaupun kita bisa berdiri. Yang kedua, Rasulullah SAW di sini tidak memikirkan, beliau tidak fokus dalam memikirkan makna sholatnya, karena beliau memikirkan makmum yang berdiri di belakang. Beliau akhirnya menoleh ke belakang. Menoleh termasuk mengurangi nilai khusyuk enggak? Iya. Apakah sholat Nabi waktu itu batal? Tidak. Itu dalil bahwa menunjukkan bahwa kurangnya nilai khusyuk bukan berarti di sini Rasulullah tidak khusyuk ya. Tapi ini contoh bahwa gerakan seperti itu tidak membuat sholat itu batal. Nah, Nabi SAW berisyarat ketika sholat menunjukkan bahwa ada bagian dari sholat beliau yang tidak khusyuk, sehingga itu tidak menyebabkan sholatnya tidak batal. Sehingga itu membuat sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Hadis kedua, hadis Sahal bin Hanzalah. Beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain bahwa Nabi SAW mengutus seorang untuk berjaga malam di sebuah lembah, memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh Nabi SAW selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjaga malam, sampai akhirnya dikumandangkan iqamah salat subuh. Sahal bin Hanzalah menegaskan, faja'ala Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idza qada salatahu wa sallam. Sahal mengatakan Rasulullah SAW pun salat sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu. Menoleh ke mana? Ke arah lembah, sampai beliau selesai salatnya dan salam. Ya, berarti ada bagian yang tidak khusyuk secara fisik, dan sholat beliau tetap dianggap sah. Itu diantara dalilnya bahwa ketidakkhusyuan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Masalah kedua dalam masalah khusyuk ini, yaitu perbedaan antara khusyuk munafik dan khusyuk mukmin. Di antara fenomena yang terjadi di tengah para penganut sufi adalah khusyuk nifak, atau yang disebut dengan khusyuk gaya munafik. Sahabat Hudzaifah
radhiyallahu anhu pernah mengingatkan fenomena semacam ini. Beliau mengatakan, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Faqila lahu wa ma khusyu'an nifaq? Qal antaral jasada khashian wal qalbu laysa bi khashiin. Waspadalah khusyuk kemunafikan. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, apa itu khusyuk munafik? Beliau menjawab, engkau melihat jasadnya khusyuk sementara hatinya tidak khusyuk. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Maksudnya khusyuk nifak itu adalah khusyuk yang dibuat-buat, sementara batinnya tidak menunjukkan rasa khusyuk. Sedangkan khusyuk iman adalah khusyuk yang timbul karena pengagungan kepada Allah, sehingga hatinya dipenuhi rasa takut dan malu di hadapan Allah. Itu perbedaannya. Khusyuk nifak itu khusyuk yang dibuat-buat, termasuk membuat-buat khusyuk sehingga jatuh kepada kebid'ahan. Membuat-buat khusyuk sehingga jatuh kepada kebid'ahan, seperti harus berpakaian begini dan begitu baru khusyuk. Ditentukan pakaian tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, baru kelihatan apa? Khusyuk. Ini termasuk khusyuk nifak. Sedangkan khusyuk iman adalah khusyuk yang timbul dari hati karena merasa malu kepada Allah dan merasa takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Itu khusyuk iman. Yang ketiga berkaitan dengan khusyuk ini, pahala solat yang didapatkan oleh seorang hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Pahala solat yang didapatkan oleh seorang hamba setingkat dengan nilai atau kualitas khusyuknya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha wa thuluthuha nisfuha. Seorang hamba yang salat, dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali sepersepuluhnya saja, atau sepersembilannya, atau sepertujuhnya, atau seperenamnya, atau seperlimanya, atau seperempatnya, atau sepertiganya, atau setengahnya saja. Itu tergantung daripada kekhusyuan. Perhatikan di sini, yang disebut oleh Nabi SAW sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, orang yang sudah bagus solatnya sudah sesuai dengan solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum-hukum solat sudah dimengerti, tetapi kekhusyuannya secara batin ada sepersepuluh sampai setengah. Nah, bagi orang yang solatnya sudah dari awalnya berantakan, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak memperhatikan sifat solat Nabi, tidak ada nilainya sama sekali. Yang keempat, makna melihat Allah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa khusyuk itu diantaranya kita menghadirkan hati seakan-akan melihat Allah, kalaupun tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Yang kelima mengenai masalah khusyuk ini, bahwa khusyuk itu adalah ketenangan batin. Ya, kalau batin kita sudah tenang, insya Allah khusyuk fisik pun bisa terkendalikan. Bagaimana agar tenang batin kita?
kita anggap solat itu sesuatu yang membuat kita bahagia. Kita harus yakin bahwa solat itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Maka Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ketenangan hatiku diletakkan ketika solat. Ketika kita jadikan solat sebagai beban, maka kita tidak akan tenang. Karena ada sebagian orang solat itu dianggap sebagai beban, dianggap sebagai penghalang antara dia dengan dunianya. Dan ini yang berbahaya. Oleh karenanya, rubah cara kita berpikir tentang solat, bahwa dunialah yang menghalangi kita dari solat. Harusnya berpikir begitu. Harta, pekerjaan, kegiatan lain-lainnya, itulah yang menghalangi kita dari solat. Kemudian kita jadikan solat sebagai penyejuk hati kita, sehingga ketika kita jauh dari waktu solat, kita merindukan solat itu. Begitu tiba azan, maka badan ini bergerak dengan sendirinya untuk menghadiri solat. Dan itulah yang mendukung ketenangan batin. Kenapa? Karena kita sedang berada pada perkara yang kita sukai, yaitu solat. Saya kira cukup. Ini bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.